mana Rasul Paulus bersama Silas dan Timotius mereka berada di Tesalonika. Mereka di sana bertukar pikiran sama para Yunani yang berada di rumah ibadah di Tesalonika. Mereka bertukar pikiran mengenai ayat-ayat kitab suci. Dan di sana Paulus menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Kemudian Rasul Paulus berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus Kristus yang diberitakan kepadamu. Itu ada dalam Rasul 17. Dan kemudian dari pelayanan yang dilakukan oleh ketiga orang ini, ada beberapa orang Yahudi, orang Yunani, dan orang-orang kafir kemudian menjadi percaya dan mengikut Kristus. Dan setelah itu, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, terjadi satu keributan di rumah Yason. Yason ini adalah seorang penduduk Tesalonika, di mana rumahnya digunakan oleh Paulus, Silas, dan Timotius sebagai tempat untuk pemberitaan Injil Kristus. Dan kemudian setelah mereka terus memberitakan Injil di Tesalonika, orang-orang yang berseberangan dengan pemikiran Paulus kemudian menghasut rakyat, para pemimpin atau pemimpin-pemimpin dan pembesar kota serta para preman-preman di pasar. Mereka mengatakan bahwa Paulus dan teman-temannya ini kelihatannya sebagai satu ancaman terhadap situasi yang ada di Tesalonika. Itu yang terjadi di Tesalonika dengan jemaat yang telah dibentuk oleh Paulus. Dan setelah itu Paulus kembali ke Yerusalem. Kemudian dia melakukan perjalanannya yang kedua, perjalanan penginjilan yang kedua dari Paulus, itu antara tahun 50 sampai 52 Masehi. Di dalam melakukan perjalanan, kemudian mereka bertemu kembali di kota Korintus. Paulus, Silas, dan Timotius bertemu kembali, dan dari sana mereka menulis surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Itulah surat pertama Tesalonika dan surat kedua Tesalonika yang ditujukan kepada jemaat karena mereka ada di dalam penderitaan dan penganiayaan. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari bacaan kita saat ini, setelah mengucap syukur kepada Allah, Paulus setiap memulai suratnya, dia selalu mengucap syukur kepada Allah karena kasihnya yang tak tersedia dalam kehidupannya. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ketiga dari bacaan kita. Di sana Paulus berpesan, walaupun ada satu kebanggaan, namun di dalamnya terbersit nada-nada kekhawatiran. Kalau kita baca ayat yang ketiga, dikatakan sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Kalau kita perhatikan ayat 3 ini, ada 3 hal yang membuat Paulus terkesan kepada jemaat di Tesalonika. Dia terkesan yang pertama karena pekerjaan imanmu, pekerjaan iman dari jemaat di Tesalonika. Kemudian karena usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu. Iman. Paulus bermaksud menunjukkan bahwa kelakuan seseorang itu berasal daripada imannya. Pekerjaan imanmu berarti perbuatan atau pekerjaan yang terpancar keluar dari iman atau dilakukan oleh
Tetapi iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, Paulus berbicara tentang perbuatan yang menyertai iman daripada iman di Tesalonika. Karena orang-orang di Tesalonika ini telah menyatakan iman mereka dengan perbuatan mereka. Kemudian di sana Paulus mengatakan usaha kasihmu. Nah, untuk kata usaha kasih yang artinya satu pekerjaan, semacam satu kerja keras yang melelahkan, namun dilakukan dengan senang hati tanpa ampun. Nah, hal itu dilakukan oleh jemaat di Tesalonika semata-mata karena kasih mereka. Karena kasih itulah mereka selalu bekerja keras, bekerja tanpa menolak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang Kristen dipanggil untuk saling mengasihi. Di mana Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga." Matius pasal 5 ayat 3 sampai 5. Nah, yang dimaksudkan oleh Paulus dalam hal ini usaha kasih ialah supaya setiap orang Kristen di Tesalonika itu dipanggil untuk berkelakuan dan bertindak lebih baik untuk orang lain. Nah, jika kita dapat melakukannya, maka biasanya itu akan menghasilkan usaha kasih. Dan selanjutnya Paulus mengatakan dalam bacaan yang kita baca tadi, ketekunan pengharapan. Dalam ayat 3 bacaan kita saat ini, ketekunan pengharapan itu memberi gambaran bagaimana caranya menghadapi berbagai masalah dan penderitaan melalui ketekunan terhadap kesulitan-kesulitan. Sehingga setelah kita tekun, di sana akan tercipta kesempatan yang positif. Mereka menderita dengan sabar sebab mereka berharapan. Bukan menderita dengan berserah saja, tetapi menderita dengan pengharapan yang menyala-nyala. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat situasi di dalam jemaat di Tesalonika dengan kondisi yang ada pada waktu itu, dan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kita pernah mendengar istilah Gnostis, yaitu suatu ajaran bidah yang muncul dan berkembang di dalam kehidupan gereja mula-mula. Ajaran-ajaran Gnostis ini kemudian mereka juga berbicara tentang parousia. Parousia itu kedatangan Tuhan kembali. Itu hal yang berkembang di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika pada saat itu. Sehingga mereka tidak lagi memikirkan kondisi badan mereka. Mereka berpikiran, ya sudahlah, Tuhan kan juga akan datang. Sehingga tidak perlu lagi mereka memikirkan berbagai macam hal. Tubuh kendati pun menderita dan segala sesuatu tidak perlu lagi diupayakan, karena Tuhan juga akan datang kembali. Itu parousia. Itu yang dipikirkan oleh jemaat di Tesalonika. Itu ajaran bidah yang menghancurkan jemaat pada waktu itu. Nah, ajaran sesuatu ini tumbuh dan berkembang di jemaat Tesalonika pada waktu itu, sehingga dalam ini beberapa orang mulai digoncangkan. Kemudian mereka berkata, apa perlu kita
kondisi dan keadaan yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Kondisi-kondisi seperti inilah yang terus dialami oleh jemaat di Tesalonika, dan itu yang menjadi beban bagi Rasul Paulus sehingga dia menulis surat kepada jemaat itu. Itu yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih. Dan yang ketiga, kalau kita lihat di ayat 4, di sana dikatakan pada kata-kata dan kami tahu, kemudian yang dikasihi Allah, kemudian Dia telah memilih kami. Itu ada di ayat 4. Dan walaupun Paulus, Silas dan Timotius tidak tinggal lama bersama orang-orang di Tesalonika, tapi jemaat itu dapat mengerti apa yang mereka ajarkan tentang Tuhan dan yang menuntut mereka kepada kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Apa yang mereka mengerti itu, mereka coba untuk memahami apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dan untuk mencapai hal itu mereka memerlukan kuasa dari Tuhan yang telah disediakan Tuhan bagi mereka dalam kehidupan keseharian mereka. Dan kuasa itu berdasarkan panggilan dan pilihan Tuhan. Paulus tahu tentang orang-orang percaya di Tesalonika karena dia melihat kehidupan mereka, bahwa mereka saat itu sudah mengalami perubahan besar. Mereka sudah mengalami kelahiran kembali. Dengan demikian, Paulus dan kedua rekannya merasa yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Keyakinan itu berdasarkan bukti iman mereka yang benar dan pelayanan mereka yang kuat. Mereka melakukan itu setiap hari, setiap saat, dan juga ketabahan mereka dalam menghadapi penganiayaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tahu bahwa di tahun-tahun surat Tesalonika ini ditulis, itu juga bersamaan dengan tahun-tahun kekristenan sedang mengalami penganiayaan yang luar biasa, yaitu pada tahun-tahun pemerintahan Kaisar Nero. Kalau kita coba googling tentang kekejaman Kaisar Nero, sungguh luar biasa yang dia lakukan terhadap orang-orang Kristen pada saat itu, di mana orang-orang Kristen dikejar, dibantai, mereka dikumpulkan, kepala mereka disiram minyak dan dibakar sebagai obor, dan kemudian karena kesakitan mereka berlarian di sana kembali, sehingga hal itu membuat kota Yerusalem terbakar pada saat itu, dan orang Kristen difitnah bahwa kejadian itu karena orang Kristen yang membakar kota Yerusalem. Sungguh luar biasa penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada zaman itu, dan cukup kuat dugaannya bahwa jemaat di Tesalonika pada saat itu juga mengalami penganiayaan yang sama. Karena orang-orang percaya di Tesalonika sangat mempercayai bahwa Tuhan sudah memilih mereka, maka mereka sangat-sangat yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang terus dikuatkan dalam berbagai macam penganiayaan, dan mereka sudah mengenal Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi mereka, yang memperdulikan dan yang sangat adil bagi mereka. Jadi karena orang-orang Kristen di Tesalonika pada saat itu sangat yakin bahwa hubungan mereka dengan Tuhan yang membuat mereka senantiasa ada dalam pengharapan, dan pengharapan itu yang terus-menerus menghidupi mereka dalam tindakan kasih Allah. Itu tema kita pada saat ini.
Itu yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih. Dan yang terakhir, yang keempat, Paulus, Silvanus, dan Timotius, mereka adalah para pelayan Tuhan yang mengirim surat-surat penguatan kepada jemaat di Tesalonika. Kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya atau di surat selanjutnya dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika, maka kita akan mendapati sebenarnya jemaat di Tesalonika itu juga memiliki kekurangan. Bukan cuma soal mereka mampu bertahan dalam berbagai-bagai tantangan dan penganiayaan. Ternyata ada beberapa dari jemaat yang sangat mudah untuk disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tadi. Beberapa orang sangat mudah dipengaruhi untuk menerima pengajaran sesat daripada dia, dan mereka kemudian mulai melakukan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan yang sangat menarik perhatian saya adalah justru di dalam pembukaan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kita baca saat ini, pembukaan surat Rasul Paulus justru tidak membicarakan mengapa mereka sangat mudah tergoda. Bukankah seharusnya mereka sudah dapat mengenal tentang ajaran sesat itu? Kenapa iman mereka dapat goyah? Tetapi bukan hal seperti itu yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika yang kita baca tadi. Kalau kita baca pembukaan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu ayat 3, 4, dan ayat 5, justru yang kita lihat di sana bagaimana Paulus fokus berbicara tentang hal-hal yang positif di jemaat Tesalonika. Paulus mengucap syukur kepada Allah tentang iman mereka yang hebat dan luar biasa, padahal mereka juga adalah jemaat yang lemah. Kita dapat melihat bagaimana mereka siap menderita dalam keteguhan di tengah penganiayaan. Di sini dapat kita lihat juga Paulus, Silvanus, dan Timotius. Mereka lebih memilih cara yang lain dalam melayani jemaat itu daripada menyebut tentang kekurangan jemaat, kesalahan jemaat, dan kelemahan mereka. Paulus lebih memilih kata-kata positif untuk membangun dan menguatkan mereka, sehingga di dalam penderitaan yang mereka alami, hal pertama yang mereka terima adalah penguatan, bukan kehakiman. Ini sangat menarik Bapak Ibu yang terkasih. Paulus selalu berbicara tentang hal-hal yang positif pada jemaat di Tesalonika. Kalau kita lihat, kita baca terus suratnya sampai surat yang kedua, maka kita akan menemukan tentang kedurhakaan dari orang-orang yang lebih memilih kepada kebenaran ajaran-ajaran sesat. Akan tetapi untuk hal itu, Paulus tidak pernah menyinggung di awal-awal suratnya kepada jemaat itu. Yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu yang terkasih, Paulus, Silas, dan Timotius adalah pelayan Tuhan yang lebih memilih untuk menguatkan jemaat, mengokohkan, dan menyemangati kehidupan jemaat daripada mencari kelemahan mereka atau kekurangan untuk melakukan justifikasi atau penghakiman, sehingga kemudian jemaat bukannya bertambah, malah semakin hancur. Itu yang dipilih oleh Paulus dalam melayani jemaat di Tesalonika. Paulus, Silas, dan Timotius adalah pelayan Tuhan yang lebih memilih potensi jemaat secara positif untuk dikembangkan dalam kehidupan jemaat.
ada beberapa jemaat yang menjawab dalam ajaran-ajaran ini. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan untuk kita saat ini. Dan sekarang bagaimana kekristenan itu semakin dihambat, justru semakin merambat. Darah para martir yang ditumpahkan menjadi sumber pertumbuhan gereja Tuhan yang semakin pesatnya. Karena apa, Bapak Ibu? Gereja yang digembok atau gereja yang diberi perisai atau bahkan yang diruntuhkan sekalipun, itu bukanlah gereja. Itu adalah gedung gereja. Dan gereja yang sesungguhnya adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita semua umat yang percaya tidak pernah goyah iman kita dalam penganiayaan di kondisi tersulit dan tekanan sekalipun. Kita adalah gereja itu, dan tugas kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saya melihat iman kita, Bapak Ibu yang terkasih, diuji bukan pada kenyamanan sebagai seorang Kristen. Justru kekristenan disebut Kristen karena salib. Dan salib bukanlah simbol kemenangan. Salib adalah simbol penderitaan. Maka siapapun dia menjadi seorang beriman harus bersiap seperti jemaat di Tesalonika, bersiap seperti seorang remaja putri Malala Yousafzai untuk bangkit, tenang, berjuang, dan tidak menanti. Bapak Ibu yang terkasih, bersama dengan Yayasan